semuanya, perkenalkan nama saya Cici. Saya berasal dari SMGM Roh Kudus Labuan Bajo. Sebentar lagi, kita akan mendengarkan renungan dengan tema berkaca pada iman dan komitmen para rasul yang akan dibawakan oleh Pater Adrian SVD dari SMGM Cabang Roh Kudus Labuan Bajo, edisi 18 Juni 2023. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, para pencinta Monsinyur Gabriel Monek yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan membawakan renungan yang bertema berkaca pada iman dan komitmen para rasul. Karena itu mari kita mengawali renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu atas seluruh kebesaran cintamu yang senantiasa menyertai hari-hari hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk terus menjadi perpanjangan berkat dan kasih-Mu bagi sama saudara yang kami layani. Kuatkanlah dan teguhkanlah kami sekalian, agar kami senantiasa setia dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 murid itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Betapa ku mencintai di dalam hidupku ini, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan yang terbaik oleh karena kasih.
yang murni, Kau membantu rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan yang terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai emas permata yang tiada pernah berhenti. Saudara-saudariku yang terkasih, para pencinta Monsinyur Gabriel Manek SPD yang terkasih, bacaan yang barusan kita dengar berbicara tentang bagaimana Yesus merasa kasihan dengan orang banyak yang mengikutinya. Begitu banyak orang yang memiliki kerinduan untuk mengikuti Yesus. Mereka merindukan untuk melihat Yesus dari dekat, untuk merasakan sapaan dari Yesus, karena mereka sudah mendengar lama bahwa Yesus telah berbuat banyak mujizat, telah berbuat banyak cinta, telah berbuat banyak kasih, telah memberikan arti kehidupannya bagi orang-orang lain. Karena itu mereka ingin supaya mendengarkan Yesus secara lebih dekat, dan mereka mengikuti Yesus kemana Yesus pergi. Yesus merasa begitu senang dengan mereka. Yesus merasa prihatin juga dengan mereka. Karena itu, sebagai perpanjangan tangan dan berkat, Ia mengutus ke-12 murid untuk pergi mewartakan kabar baik, menyembuhkan, memberitakan sukacita, dan membuat banyak mujizat. Ada sebuah harapan baru yang diberikan kepada para rasul, yakni mewartakan sabda Allah ke seluruh dunia. Dan yang paling menarik adalah para murid juga diberi kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, kuasa untuk hadirnya Roh Kudus dalam seluruh karya pewartaan mereka. Yang paling menarik dari Injil hari ini adalah ketika Yesus mengutus para muridnya, mereka pergi begitu saja, tanpa ada alasan istri mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, pendapatan mereka, dan lain-lain sebagainya. Ini semua terjadi karena mereka sudah mengenal Yesus terlebih dahulu. Mereka sudah menyaksikan mujizat Yesus.
Mereka sudah menyaksikan karya pewartaan Yesus. Mereka sungguh yakin dan percaya akan Yesus sebagai Mesias, akan Yesus sebagai anak Allah, akan Yesus sebagai penebus. Sehingga pada waktu Yesus mengutus mereka, mereka sungguh yakin dan percaya ada karya besar yang akan diberikan Yesus kepada mereka. Mereka sungguh yakin dan percaya ada sebuah jaminan yang besar ketika mereka mempersembahkan secara total hidup mereka kepada Tuhan. Mereka sungguh yakin dan percaya mereka akan dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus untuk terus menjadi perpanjangan berkat Tuhan sendiri bagi setiap orang yang mereka jumpai. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, inilah karya pewartaan yang luar biasa dalam seluruh perjalanan hidup kita sebagai umat manusia, yakni yakin dan percaya akan penyelenggaraan Allah, yakin dan percaya akan kekuatan Roh Kudus dalam seluruh hidup kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Mari kita berkaca pada iman dan komitmen para rasul yang sungguh yakin dan percaya akan kebesaran Allah, yang sungguh yakin dan percaya akan kekuatan Roh Kudus dalam karya pewartaan mereka, yang sungguh yakin dan percaya akan perutusan Yesus kepada mereka. Mereka sungguh yakin dan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk melaksanakan tugas pewartaan itu yang dipercayakan Yesus. Kita telah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Atas cara yang sama, kita juga seperti para rasul. Kita juga seperti misionaris yang diutus ke tengah-tengah kehidupan, ke realitas dunia yang nyata untuk mewartakan kabar gembira itu. Karena itu, apa yang kita buat dengan itu? Yang paling pertama adalah kita mendekatkan diri dengan Yesus. Kita mendengarkan sabdanya. Kita merenungkan setiap kata dan perbuatan yang kita jalankan. Karena itu, kita dipanggil untuk juga menjadi para rasul yang baru di zaman ini. Kita juga diutus dan dipanggil untuk melaksanakan karya perutusannya. Kita juga mesti menjadi tanda berkat dalam setiap perjalanan hidup kita. Saya sangat yakin dan percaya apa yang kita buat dalam kelompok pencinta Monsinyur Gabriel Manek, sahabat Gabriel Manek, adalah bagian dari perutusan itu. Mengunjungi orang sakit, menghibur yang kesepian, meneguhkan dan menguatkan satu sama lain, dan terlibat dalam berbagai karya cinta kasih. Itulah perutusan kita. Itulah karya misionaris kita. Itulah tugas dan komitmen kita sebagai umat Katolik. Kita terus berjuang untuk menjadi tanda berkat, tanda perpanjangan kasih dan Allah dalam tugas yang dipercayakan kepada kita. Mengakhiri renungan singkat ini, ada sebuah cerita. Saya pernah melihat sebuah gambar. Gambar itu adalah gambar Tuhan Yesus tanpa tangan, tanpa kaki dan hati yang tersobek. Ketika saya melihat gambar itu, saya merasa tertegun, sekaligus merasa prihatin. Bagaimana orang melukis gambar itu sepertinya menghina Yesus. Tetapi ketika saya membaca komentar di belakangnya, ada sebuah komentar religius yang sangat mendalam, dan saya sangat yakin dan percaya lahir dari kebeningan spiritual yang luar biasa. Komentarnya begini: saudara-saudariku yang terkasih, tanganku sudah terpotong oleh dosa manusia, kakiku juga sudah dipotong oleh egoisme manusia, hatiku sudah tersobek oleh kesombongan manusia. Mampukah saudara-saudari untuk terus menjadi perpanjangan tangan, kaki, dan hatiku? Pertanyaan yang sama juga diberikan kepada kita sekalian sebagai sahabat Monsinyur Gabriel Manek. Pertanyaan yang sama. Beranikah saudara dan saudari, sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek, menjadi perpanjangan tangan, kaki, dan hati Tuhan sendiri? Selamat merenungkan. Semoga kita sekalian menjadi tanda berkat dan kasih Allah bagi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah renungan dari Pater Adrian. Terima kasih. Selamat